Tiara, mahasiswa Bandung. Oh iya, sekarang aku lagi bingung nih mau jualan di toko oranye atau di toko hijau. Teman-teman aku sih banyak yang nyaranin untuk di antara dua itu, tapi aku masih bingung harus jualan di mana. Kira-kira aku harus jualan di mana ya? Masih bingung mau jualan di toko oranye atau toko hijau? Gimana kalau kamu jualannya di Blibli? Aplikasi ini masih belum banyak digunakan dan tidak kalah bagus dengan kedua aplikasi tersebut. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjelasannya. Masih bingung jualan di blibli.com? Bingung dengan pemilihan aplikasi hijau dan oranye? Atau ingin mengembangkan produk yang kamu miliki untuk disimpan di blibli.com? Jika itu permasalahan kamu, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe Digital Marketing Mobile untuk mendapatkan pengetahuan tentang digital marketing yang lainnya. Video kali ini kita akan membahas mengenai tips and tricks bagaimana produk kamu bernilai tinggi. Tentunya di sini kita akan membahas hal-hal dasar untuk berjualan di blibli.com. Namun, pada video kali ini kita tidak akan membahas teknis bagaimana pelaksanaan secara pendaftaran ataupun hal-hal berkaitan dengan tutorial. Untuk kamu yang membutuhkan video tersebut, silahkan cek video lainnya. Kita mulai dari tips dan tricks yang pertama. Yang utama ini ialah kamu harus memperhatikan produk yang kamu akan jual. Misalnya kamu sudah memiliki produk, pastikan produk tersebut memiliki hasil yang baik jika kamu menggunakan analisis 5 quarters. Jika kamu belum memahami analisa tersebut, akan disimpan link di deskripsi terkait penjelasan analisis tersebut. Nah, sebagai contoh, misal saya ingin menjual tumbler bermerek Tupperware. Kamu bisa mencarinya terlebih dahulu, seperti yang saya lakukan. Kamu mencarinya, nah, kamu lihat bagaimana ketersediaan produk tersebut, dari mulai banyaknya kompetitor, lalu juga produk pengganti, atau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari produk kamu yang belum ada di marketplace blibli.com. Nah, dari analisis tersebut, kamu bisa mengambil keputusan apakah produk tersebut layak atau enggak untuk dijual di blibli.com. Tidak lupa perhatikan dari originalitas produk tersebut, karena di blibli.com memiliki tagline jamin ori, sehingga produk-produk yang masih bisa dibilang palsu atau misalnya tidak asli akan bernilai rendah jika menjual di blibli.com. Maka dari itu, perhatikan produk kamu agar memiliki nilai originalitas dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, tips berikutnya dari saya adalah dengan kamu mempersiapkan administrasi terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi. Hal ini penting dilakukan agar nantinya jika kamu mendaftar di blibli.com, semuanya sudah siap dan juga tidak ada yang terlewatkan. Apa saja administrasinya? Ini dia. Jika kamu penjual biasa atau bisa dibilang merchant perorangan, kamu hanya perlu memerlukan KTP dan juga NPWP. Jika kamu masih belum memiliki NPWP, kamu bisa menyusul dan juga sembari kamu membuat NPWP tersebut. Namun, jika kamu merchant sebuah perusahaan di mana kamu sudah memiliki hal-hal administrasi lainnya yang penting pun dengan perizinan, kamu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Misalnya ada KTP, NPWP, akta pendirian dan SK Menkes. Selanjutnya ada akta perubahan, ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, ada TDP atau tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir surat domisili. Tentunya hal ini penting bagi kalian untuk perhatikan administrasi berikut agar nantinya saat proses pendaftaran agar berjalan cepat. Lalu setelah proses pendaftaran, kita nanti ada waktu di mana untuk memverifikasi, di mana blibli.com akan memeriksa data-data tersebut untuk nantinya dapat perizinan untuk menjual di blibli. Proses waktunya sekitar 3-6 hari. Oke, semuanya, di tips terakhir kali ini saya akan memberikan saran untuk bagaimana kamu meningkatkan nilai atau skor pada produkmu. Jadi sistem pada di blibli.com itu sendiri ialah memberikan nilai atau skor dari produk yang kita jual. Tentu jika produk atau skor dari produk tersebut memiliki nilai tinggi, hal ini akan lebih menjual atau misalnya melebarkan produk itu sendiri ke konsumen-konsumen lainnya.
Nah, tentunya sebagai kita penjual, kita akan meningkatkan skor-skor dari apa yang produk yang kita miliki. Bisa dilihat dari apa yang dari caption ini dan juga ini, orang-orang cenderung memperhatikan deskripsi yang jelas dan juga banyak agar nantinya mengetahui apa yang dia inginkan sesuai kebutuhan tentu. Saya membaca dari beberapa artikel penjual blibli.com, setidaknya Anda harus menyimpan lebih dari 200 kata di deskripsi produk. Tentunya hal itu berkaitan dengan bagaimana spesifikasi produk dan juga keunggulan-keunggulan produk. Tips yang kedua dari untuk meningkatkan skor pada produk kamu adalah kamu menggunakan foto seoriginalitas mungkin. Dengan foto originalitas seperti tanpa watermark orang lain ataupun foto-foto yang sudah banyak tersebar, hal ini akan mempermudah dan juga blibli.com akan mendeteknya itu sebagai foto dari hasil originalitas produk kamu, tidak dari produk-produk yang lainnya. Tidak lupa, selain foto seoriginalitas mungkin, kamu pasang foto lebih dari satu, karena jika kamu hanya menempelkan foto hanya satu, hal tersebut mengurangi nilai dan juga pengamatan dari calon konsumen terhadap produk kamu. Oke, tadi tips kedua untuk meningkatkan skor produk kamu, saya akan memberikan contoh bagaimana foto seoriginalitas mungkin, seperti halnya di sini. Ini adalah Tupperware dari produk rumah perkakas. Di sini sudah dilihat jelas bagaimana produk tersebut memiliki foto yang originalitas dan juga watermark dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tips terakhir yang saya ingin berikan untuk kamu meningkatkan skor di blibli.com. Yang terakhir adalah kamu menuliskan keunggulan produk dengan menggunakan kata-kata yang memantik atau misalnya menginfluence orang untuk membeli produk kamu. Sebagai contoh, saya akan membandingkan antara produk ini dan juga produk ini, dimana di produk ini hanya menampilkan keunggulan produk. Keunggulan produk itu ada di bagian fitur di bawah kategori dan juga berat. Jadi di situ ada keunggulan produk. Kamu pastikan kamu mencantumkan berbagai keunggulan produk. Usahakan melebihi 20 kata. Karena sebagai contoh yang baik ada di foto kali ini. Ini adalah foto dengan produk dengan menampilkan keunggulan foto yang banyak. Tentunya hal ini akan membuat skor kamu meningkat. Oke, sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gracias. Thank you. Merci. Syukron laka. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun.